kita sudah sampai ke paragraf 5, yaitu apa nama paragrafnya? Dan Dhamma-caya nyatakan sanggaho anawajani kamani etam makalam tamam. Jadi di paragraf ini ada berapa makalah? Dana, terus Dhamma-caya, nyata, kanan, sanggaho, terus anawajani kamani, 4 ya. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas tentang dana. Masih ingat? Nah, tiba-tibanya ada yang nyangkut ya. Oke, hari ini kita lanjut menjelaskan tentang Dhamma-caya. Dhamma-caya itu beda sama Dhamma-caya. Ya, beda ya. Dhamma-caya sama Dhamma-caya. Kalau Dhamma-caya itu dari 2 kata, Dhamma dan Acaya. Nah, Acaya guru, Dhamma. Jadi Dhamma-caya itu guru Dhamma. Kalau Dhamma-caya ya, itu dari Dhamma dan Caya. Caya artinya berlatih. Jadi di sini berlatih Dhamma. Melatih Dhamma juga merupakan berkah yang utama. Ya. Nah, bagaimana ya Dhamma-caya? Dhamma-sacaya, Dhamma-caya, ya. Seseorang yang melatih sesuai Dhamma, ya. Itu adalah disebut Dhamma-caya. Nah, di sini di akhir kata menjelaskan bahwa Dhamma-caya ini artinya ketika seseorang menghindari yang disebut sebagai aku salah, kamu akal. Nah, kalau yang ikuti YouTube ya, Dhamma kita pasti sudah tahu itu aku salah, kamu akal itu apa? 10 jalan ya, yang membuat kamu buruk. Ya, aku salah kamu. Padahal itu jalan ya, jalan membuat atau terjadinya aku salah kamu. Ada berapa? 10. Ya, di antara 10 itu ada berapa secara perbuatan tubuh? 3. Ada berapa dari pikiran? 3. Ada berapa dari ucapan? 4. Nah, dari pikiran apa saja? Bicadidi, pandangan salah. Oke, ini yang aku salah ya. Oke, yang kedua abhija. Ini abhija itu kesalahan yang besar. Yang kayak gimana? Yang sampai merencanakan untuk mengambil milik orang lain. Ya. Nah, yang ketiga dia pada apa itu keinginan jahat. Ya, misalnya untuk mencelakai orang lain ya. Meskipun masih di dalam pikiran, tapi udah merencanakan gimana nih orang ini celaka ya. Nah, itu 3 aku salah kata lewat pikiran. Terus dari ucapan ada berapa? 4 apa itu Pak? Musyawarah, bohong. Ini terus. Tapi bohongnya ini yang merugikan ya, yang merugikan orang lain, merugikan makhluk lain, baru dia maksudnya aku salah kamu ya. Nah, melanggar sila juga aku salah juga ya, tapi kalau berbohong untuk kebaikan orang lain tidak aku salah ya, tapi melanggar sila. Nah, itu musyawarah berbohong. Yang kedua apa? Bisuna wajah. Apa itu? Memecah belah, mengadu domba ya. Orang yang hubungannya baik kita bikin tidak kuat. Nah, itu. Yang ketiga harus wajah. Apa itu? Ucapan kasar, tajam ya, sumpah serapah, menghina dan lain sebagainya. Yang keempat, sampah, apa
sih ya kebanyakan itu keluar lewat mulut, tapi bisa nggak bohong lewat tulisan? Bisa ya. Di sini ada anjing, nggak ada anjing padahal ya. Nah, gitu ya. Jadi misalnya juga yang buang sampah di sini masuk neraka. Nah, gitu. Jadi tulisan ya tidak perlu ngomong, tapi juga termasuk ya. Nah, jadi itu ada 4 akusala kama lewat ucapan. Kalau lewat perbuatan ada berapa? 3. Apa itu? Panatipata membunuh ya. Yang kedua adinadana mencuri. Yang ketiga kamesu bicara. Apa itu? Berbuat asusila ya, berselingkuh. Jadi ada berapa? 10 ya. Berarti 3 akusala kama lewat perbuatan. Nah, yang disebut sebagai dhamma cahaya itu adalah menghindari 10 ini. Maka disebut sebagai melatih dhamma. Nah, lalu bukankah berdana juga melatih dhamma? Mendengarkan dhamma melatih dhamma? Melatih ya. Lalu kenapa tidak dimasukin? Karena sudah dijelasin dhamma ada 1 berkah. Nah, nanti juga perihal kayak mendengarkan dhamma, berdiskusi dhamma, nanti kan ada. Nah, jadi itu karena sudah dijelaskan secara terpisah, merupakan berkah yang terpisah, maka di sini dhamma cahaya hanya mengacu kepada menghindari ya 10 akusala kama pada. Nah, itu di akhir kata jelaskan demikian ya. Nah, terus seseorang yang melatih dhamma ini ya akan terhindar dari 4 bahaya. Apa itu? Yang pertama, apana wada ya. Terhindar dari bahaya untuk menyalahkan diri sendiri. Sesal, kalau sudah sesal salah diri sendiri itu. Nah, yang kedua, para muada ya, supaya bebas dari kecaman orang lain ya, disalahin orang lain. Yang ketiga, danda itu apa? Dihukum ya. Jadi kalau kita melatih dhamma pasti terbebas dari hukuman ya, tidak bersalah. Jadi dihukum oleh raja, tidak cuma raja ya, pemerintah, terus dihukum oleh yayasan, ya, di blacklist dan lain sebagainya ya. Atau ditegur orang ya. Nah, ditegur tadi udah, yang ketiga dihukum, kena hukuman. Yang keempat, dugahi. Dugahi itu adalah terlahir di alam neraka. Nah, ini di masa depan ya. Nah, jadi 3 itu bahaya di masa sekarang kita bisa menghindar. Berarti nyalahin diri sendiri, bisa lain orang, dan juga dihukum. Nah, itu manfaat dari menjalankan dhamma. Nah, terus pernah dengar ya kutipan Pali, ayo rago hure asu icha anasana bicara. Benar? Katanya di zaman dulu banget ya, itu cuma ada 3 penyakit. 3 penyakit ya. Yang pertama lapar. Lapar itu penyakit. Yang kedua ada keinginan. Ini salah kamu itu juga penyakit. Nafsu itu penyakit. Yang ketiga usia tua. Usia tua penyakit. Jadi sebetulnya dulu nggak ada penyakit yang 3 ya. Yang 3 ini bukan penyakit kan ya. Lapar udah pasti punya perutnya lapar ya. Nah, jadi zaman dulu begitu katanya. Nah, semenjak orang mulai ya ikuti nih bawahannya, mulai banyak penyakit, dari mulai membunuh dan lain sebagainya. Dan juga mungkin
tambahan ya, berbagi dhamma. Katanya sehat batin dan sehat jasmani. Nah, kalau nyalahin diri sendiri kira-kira sehat batin, sehat jasmani ya? Yang pasti sehat batin ya, karena batinnya happy ya. Nah, terus kalau batin happy, fisik sehat gak? Sehat, ya, tidur enak ya, makan enak. Nah, terus juga batin baru baca buku ya, katanya 90% penyakit tubuh itu dari pikiran ya, apalagi zaman sekarang tingkat stres tinggi ya, tekanan ya, dari luar dan dari dalam. Terus standar kehidupan yang semakin lama semakin meningkat. Terus kecepatan ya, semuanya komunikasi dan lain sebagainya cepat, jadi kita kayak selalu dikejar-kejar ya. Orang sakit apa? Ya kan, stres dari sakit mah. Nah, makin parah loh ya, karena bacaan udah ada bagus, maka udah akhirnya tidak happy, ya kan, tidak kenyang. Jadi fisik makin lama. Nah, nanti komplain ya, badannya udah komplain, baru tahu waktunya istirahat ya. Baru tahu mau cari kedamaian batin. Nah, jadi kalau kita terhindar dari tadi ya, 4 ya, terhindar dari rasa sesal atau menyalahkan diri sendiri, disalahin orang lain atau bahkan hukuman. Nah, terus juga kita dengan keyakinan gitu ya, menghindari pembunuhan, menghindari pencurian dan lain sebagainya. Nah, batin itu makin lama makin senang, bahagia, akhirnya sehat batin dan sehat jasmani. Wajah jadi tampan dan cantik, kulit jadi bagus, gitu ya. Terus akhirnya usia juga panjang, usia panjang. Oke. Terus itu Anda bisa lihat ya, 3 penyakit zaman dulu itu di Sutta Nipata Brahmana Dhammika Sutta ya. Sutta Nipata. Terus ada satu cerita bagus ya, namanya Dhamma Pala Jataka, kayaknya kalau nggak salah Dhamma Pala. Nah, ini juga satu kutipan yang terkenal ya. Dhammo hawe rakhati dhamma cara. Benar-benar? Nah, berarti pulang juga. Dhammo hawe rakhati dhamma cara. Ini artinya adalah dhamma melindungi mereka yang mempraktekkan dhamma. Nah, itu gimana ceritanya? Satu hari ya, dulu di negara Kasi ada desa namanya Dhamma Pala. Terus juga ada seorang anak muda ya, ini bodhisattva namanya Dhamma Pala juga ya, karena mungkin lahirnya di desa Dhamma Pala. Nah, terus usia sudah mulai dewasa, dikirim untuk pergi belajar sekolah kayak kuliah pada sekarang ya. Nah, akhirnya waktu itu belajar di bawah satu guru yang terkenal katanya. Nah, tapi di antara semua murid guru tersebut ya, dia ada 500 katanya murid guru, dia yang paling pintar. Dia ketua murid. Nah, satu hari ya, anak gurunya yang paling besar meninggal. Nah, tapi usia belum waktunya meninggal, artinya usia muda meninggal ya, tiba-tiba meninggal. Nah, terus murid-muridnya itu diskusi ya, tanya ke ketua ini, kenapa ya ini meninggal usia muda ya? Jadi pembicaraan. Karena zaman dulu mungkin tidak biasa meninggal usia muda. Kalau sekarang masih oke lah ya, kita udah sering dengar ya. Nah, terus Dhamma Pala pun cerita, kalau di keluarga saya tidak ada keluarga yang usia muda meninggal. Terus akhirnya murid-murid ini datang ke guru, tanya ke guru, bilang ke guru bahwa
tulang kambing. Dia masukin tulang kambing. Terus dia pergi ke desanya si Dharma. Saya ketemu sama bapaknya. Nah, waktu itu ya udah disaji ya, dilayani. Terus pas udah waktunya berbicara sama papanya. Papanya siapa? Dharma sama gurunya. Gurunya tanya. Kan tanya, dia kayak kasih informasi ya. Dia jangan nangis, jangan bersedih ya. Dharma sudah meninggal ya. Jadi papanya langsung tepuk tangan. Kenapa tepuk tangan? Ya, sambil ketawa. Terus kaget, kenapa kamu ketawa? Dia bilang, itu bukan anak saya, itu mungkin orang lain, nggak mungkin anak saya. Loh, kok nggak mungkin anak saya? Kok nggak mungkin anakmu? Di keluarga saya itu ya, dari bapaknya, dari mamanya itu ya, nggak ada yang mati usia muda. Itu pasti orang lain. Terus akhirnya dia keluarin tulang-tulang itu, tulang kambing. Ini tulangnya dari mana? Dari bakar ya. Dia bilang, tulang kambing. Tulang kambing, tulang anjing. Nggak mungkin itu tulang anak saya. Loh, kok kamu kayak gini? Bener apa? Iya. Kok bisa keluarga kamu nggak ada yang mati usia muda? Nah, dia cerita. Mau tahu kenapa tidak usia muda meninggal? Karena semua keluarganya itu berlatih dhamma. Ya, berlatih dhamma. Terus sesuatu yang dicerlah oleh orang suci, orang bijaksana, itu kami tidak lakukan. Nah, yang kedua. Terus yang ketiga, kita banyak belajar, banyak mendengar. Ya, zaman dulu mendengar itu belajar ya. Kita banyak belajar, baik dhamma dari orang bijaksana maupun yang bukan dhamma juga kita dengar. Kenapa? Kita tuh supaya bisa menghindari orang-orang yang tidak sesuai dhamma. Oleh sebab itu kita harus tahu apa yang bukan dhamma. Nah, jadi setelah tahu yang bukan dhamma, bukan ikuti ya, tapi kita menghindar. Jadi dengan itu kita terhindar bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Nah, kenapa kita dengar ajaran orang bijaksana? Supaya kita tahu siapa yang bijak, siapa yang mengerti ajaran orang bijaksana. Nah, kita dekati, kita bergaul. Ya. Nah, dari sana itu sudah yang ketiga. Yang keempat apa? Sebelum berdana bahagia. Pada saat berdana bahagia. Ya, setelah berdana tidak sesal. Bahagia juga maksudnya tidak sesal. Itu juga keempat yang bikin usia panjang ya. Yang kelima. Nah, setiap kali melihat biku pertapa ya, brahmana, orang yang sedang melakukan perjalanan, atau bahkan pengemis, orang-orang yang sedang dirundung musibah yang kena bahaya, atau datang habis makan dan lain sebagainya, ya, datang ke rumah minta tolong, ya, minta sedekah makan, minta tolong, kasih berdana, kasih makanan, kasih minuman, ya. Nah, itu yang keberapa? Kelima. Kelima ya. Yang keenam apa? Yang keenam, sebagaimana istri saya juga tidak main sama lelaki lain, saya juga tidak main sama wanita lain. Berarti brahmacharya hanya sama istri sendiri saja ya. Nah, itu yang berikutnya. Terus seluruh keluarga kami tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak minum alkohol. Nah, minum alkohol juga usia kayak gitu ya. Jadi itu juga yang menyebabkan usia panjang. Terus karena ya semua kebiasaan dan latihan itu ya, istri-istri kami
semua itu berusaha berlatih sesuai dhamma, akhirnya di masa depan pun juga pasti terlahir di alam yang baik. Nah itu ya, total semua ada berapa? 9 kalau tidak salah ya, ada 9. Nah karena melakukan inilah ya, tidak ada yang mati usia muda. Oke? Nah jadi waktu itu kan guru Dhammapada udah tahu ya bahwa oh ya itu sebabnya Dhammapada benar bilang bahwa di keluarga dia tidak ada yang mati usia muda. Nah akhirnya dicatat sama dia. Setelah dicatat, nah, dia juga mengajarin itu ke murid-muridnya. Itu makanya disebutnya Dhammo Hawirakati Dhamma Cahakan. Dhamma melindungi mereka yang berlatih Dhamma. Nah, percaya tidak percaya ya. Terus ini makanya menjadi berkah. Nah terus yang berikutnya nyati sanggaha, berkah yang berikutnya. Berarti di paragraf ini yang ketiga ya. Nyati sanggaha artinya apa? Menyokong ya, mendukung sanak keluarga. Nah yang paragraf sebelumnya siapa yang disokong? Papa, mama, anak istri ya. Nah di sini kerabat yang lain ya, siapa? Mama, ya, sepupu, keponakan dan lain sebagainya. Ya. Nah yang disebut sebagai nyati itu apa? Dari mama, dari papa, 7 generasi ke atas, 7 generasi ke bawah ya. Jadi cucu semua ya, cicit dan lain sebagainya, semua termasuk. Nah kapan kita mendukung mereka? Ya waktu mereka tidak berkecukupan secara materi ya. Kalau ada mereka ada masalah, nah, kita kasih solusi. Kalau mereka ada sakit, kita bantu kasih obat ya. Kalau mereka ada musibah, kita bantu cari solusi keluar dari musibahnya ya. Nah jadi kalau ada apalagi yang datang ke rumah keluarga minta tolong, nah, itu tolong. Terus juga keluarga-keluarga yang tinggal dekat kita termasuk juga ya. Kadang-kadang kita kasih baju ya, kadang-kadang kita kasih makanan, kadang kita kasih obat, kadang hanya kasih solusi dan lain sebagainya. Dengan membantu kita menyokong mereka. Nah, tapi ada satu pelajaran hidup yang bermakna ya. Bagi belajar dari Baksos. Waktu itu Bagi dengar ada anak mahasiswa Buddhis ya. Baksos di satu desa. Tapi baksosnya itu bagus caranya menurut Bante ya. Karena kenapa mereka baksos dengan cara itu? Sebelumnya
supaya mikir, supaya bijak sendiri. Nah, jadi akhirnya nggak tergantung sama orang. Intinya harus berusaha juga. Ya. Nah, itu juga memotivasi mereka untuk berbagi kualitas diri sendiri. Nggak boleh terus bergantung sama orang lain. Pas dapat bantuan, satu. Nggak ada bantuan, nggak ada Tuhan. Ya. Nah, jadi diri sendiri karena gue berusaha, makanya selalu di posisi yang dibantu. Ya, lalu kapan kita bisa membantu orang? Ya. Nah, itu bagus juga kadang-kadang ya. Jangan dukung terus ya. Hati-hati. Karena bagi tahu zaman sekarang orang-orang banyak orang berarti ya. Kita dukung, ya ujung-ujungnya merongrong. Ya. Jiwanya jadi gak bagus. Nah, supaya kita juga jangan ngajarin sesuatu yang gak baik, nah, kita juga oke, gimana kasih dia? Oke, kamu boleh pinjam duit. Oke, gak usah bunga, gak apa-apa, tapi balikin dan lain sebagainya. Tapi kamu harus usaha. Jadi bukannya saya kasih terus. Nah, tapi kalau dia rugi, ya kadang-kadang kita bantu, gitu. Nah, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Nah, itu. Jadi siapa yang bantu saudara sendiri, ya? Itu saudara-saudara pun juga senang, ya? Sama yang suka membantu. Orang-orang di luar juga ini keluarganya kompak, saling bantu, ya? Harmonis. Nah, jadi nanti juga kalau semua pada berhasil gimana? Oh, butuh ini, si itu, saudara sendiri bisa, ya, minta barang. Terus nanti sama siapa, oh si itu buka toko itu, minta dari dia. Jadi sama-sama maju. Tidak. Jadi makin kompak. Tidak cuma keluarga, tapi juga relasi kerja. Ya. Jadi makin maju, keluarga makin kompak. Saling hormat, ya, itu karena semua ada sumbangsinya masing-masing. Nah, jadi di mata orang, keluarga ini, ya, keluarga Sita Palu, ya. Ini bagus dan jadi panutan. Ya. Nah, kita juga, ya, si marga itu bagus keluarganya, kita juga harus begitu. Nah, jadi panutan. Semakin banyak orang berbuat kebajikan. Ya. Cerita lagi, ya. Di zaman Buddha yang namanya Bodhisattva salah, katanya salah menyokong, ya, sanak keluarga sebisa mungkin, bahkan di kehidupannya sebagai seekor burung gagak. Nah, ya. Jadi di kehidupan itu Bodhisattva adalah burung gagak. Satu hari ya, ada kayak dia menteri atau perdana menteri kayaknya, ya, dia cukup tinggi kedudukannya. Purohita itu biasanya perdana menteri. Nah, dia itu pas lagi jalan-jalan itu apes, ya. Karena dia pas burung gagak buang kotoran, kena dia kepalanya. Ya, apa ini? Dia burung gagak. Dia awas. Dendam dia sama burung gagak. Akhirnya dia pun bikin ini kayak plot, ya, plot. Jadi dia masuk ke tempat raja, kandang ini, kandang gajahnya raja. Raja kan banyak gajahnya. Nah, dia masuk ke kandangnya, terus dibakar. Ya. Jadi banyak gajah itu terluka, bakar dan lain sebagainya. Terus ugal-ugalan lari. Akhirnya kan ada penjaga atau penjinak gajah pun nggak bisa kendali gajahnya, lari ugal-ugalan. Jadi semua perintah datang ke raja. Terus raja seperti biasanya tanya ke perdana menteri, kayak penasehat gitu ya, gimana ini mau matiin api, gimana cara? Terus dia pikir, ini waktunya balas dendam. Dia bilang apa? Bisa mau matiin api, bisa. Caranya pakai minyak gagak.
ratusan ribu kakak, tapi mana ada duit kakak? Cari dana cari satu-satu dana. Akhirnya si Bodhisatta ini kan waktu itu dia kayak ketua kakak. Dia pikir, waduh keluarga saya mati. Terus ini kenapa dia cerita dan lain sebagainya. Akhirnya dia tahu ini cuma gara-gara si penasehat itu dendam sama kita. Akhirnya dia berusaha. Dia pikir kalau bukan saya yang tolong keluarga saya, siapa lagi? Jadi dia secepatnya terbang, menyelinap masuk ke tahta raja di bawah kolong, di bawah kolong tahta raja itu. Terus dia tunggu sampai raja datang, dan dia bilang, saya harus kembali meta, dia mau support keluarganya, tapi dia mau dengan cara konfrontasi, pakai meta. Nah di sini dia ngumpulin meta baru. Gimana dia ngomong sama raja? Dia waktu ketemu raja, dia bilang, raja, dia bilang, coba setiap kali mengambil keputusan itu dipertimbangkan. Kalau sebuah keputusan itu akan banyak membuat makhluk menderita, itu sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Tapi kalau sesuatu itu memberikan manfaat kesejahteraan banyak makhluk, itu sesuatu yang baik dilakukan. Nah, kakak ngomong sama raja begitu. Terus kakak pun juga jelasin bahwa bunuh banyak kakak begini, itu semua menderita kakaknya. Coba dipikir dulu sebelum ambil keputusan. Mana ada gagaknya minyak? Gagak itu ada minyak. Kenapa nggak ada minyak? Tahu nggak kenapa? Terus raja pun tanya, kenapa gagak ada minyak? Dan dia bilang, nanti nggak tahu sih. Gagak ada minyak nggak? Nggak ada ya? Oh, jadi biasa kan kalau ayam dimasak ada minyaknya ya. Jadi gagak nggak tahu, katanya nggak ada minyak. Jadi dia bilang, karena gagak itu selalu takut. Kenapa takut? Selalu banyak musuh. Ya, gagak itu selalu banyak musuh katanya. Ya. Jadi rata-rata makhluk itu kan tertekan, ya. Selalu takut, ya. Apalagi hewannya. Dan khususnya gagak itu banyak yang mau bunuh, banyak yang mau serang. Jadi oleh sebab itu gagak tidak ada minyaknya, ya. Artinya tidak gemuk, berarti kurus dia, kering badannya, ya. Jadi itu hati-hati melihat kalau gemuk berarti karena kalau ya, jadi tidak ada bahannya, jadi tidak ada tertekan. Nah terus jadi akhirnya raja pun tersentuh ya. Oh iya, itu benar juga dia negur saya itu. Ini adalah hujanan dari gagak pula ya. Akhirnya gagak ini dia sangat puji, dia sangat menghormati gagak, bahkan gagak dia kasih akal. Gagak dia bilang, saya tidak mau kamu gitu. Cuma kamu ini aja satu permintaan saya, katanya, lepaskan gagak, jangan tunggu gagak lagi, jangan siksa gagak lagi. Itu aja. Akhirnya dia udah dikasih ya. Selalu gagak itu dibebasin, nggak disiksa lagi, dan selalu dikasih makan lah sama si raja. Nah itu adalah kisah di mana Bodhisatta membangun meta parami, yaitu selalu berusaha menyokong, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya, dia masuk ke kerajaan menyelinap ke bawah tahta raja demi menolong keluarganya. Berpikir bagaimana kalau bukan saya, siapa lagi yang mau keluarga sendiri. Nah, demikian penjelasan hari ini, sampai sini dulu. Belum selesai mendukung gitu ya. Nah jadi